dewi sepuh ingkang lenggah wonten ing dalem khusus menika anugi kantan kula sepuh Kang Mas Hano Mas Ekohan lan para kantan sesana Taman Sesaji Nusantara lan ugi dalem menika sampun kepareng rawuh para kantan saking himpunan ahli tata rias pengantin menika saking Harbi DIY lan ugi Harbi Kota jadi matur nuwun dalem menika sampun kepareng rawuh lan ugi sedaya para lenggah ingkang kinurmatan datan kula sosan setunggal bokol setunggal atau para pojok menika kantan kula sepuh sampun rawuh Mas Margono Widyo Pranaspo ya RRI selalu memantau kalau beliau siaran tentang uyon-uyon sepah. Jadi dalam menika malam ini saya akan mencoba mengaturkan tentang sajen. Terkhusus adalah sajen manten. Kemarin saya mengaturi tema kepada Mas Pri menika sajen taruh. Tapi ternyata ketika flyer keluar sajen manten nama agak tapi lupa tadi jebar banget sajen taruh tadi sajen manten. Oleh karena itu saya berusaha untuk mengaturkan jadi sajen untuk upacara polokromo, tidak hanya sajennya tapi juga tentang bubur hanape dan juga toto lampah upacara polokromo yang biasa dilaksanakan di wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi boleh cacat pun. Jadi terkait dengan polokromo menika tidak lepas dari daun hidup atau cokro manggilingan. Daun hidup menika wiwit saking kanditan ngantos mugi pralaya. Kanditan ketika bobot hamil menika ada upacara ngebor-bori menika 1 bulan, lalu mapati menika 4 bulan, limani menika 5 bulan dan litoni 7 bulan. Sesungguhnya masih ada lagi upacara berikutnya tapi di gerbo gede besar itu di upacara mitoni. Jadi untuk upacara mitoni menika sesajinya dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-9 menika ada di upacara mitoni. Lalu ketika lahir bocah menika ada brokoan, lalu selapanan, tedak siten turun tanah, supitan menika untuk kakung, tetesan untuk putri, dan juga ada upacara tarapan. Tarapan menika upacara untuk menstruasi pertama bagi putri. Lajeng ketika dewasa jelas menika ada upacara polokromo. Lalu ketika meninggal dunia ada bedah bumi sultanah peringatan 3 hari sampai 1000 hari menika dilaksanakan oleh Gebrayanjo Cacaipun. Nah, terkait dengan upacara kolak nama atau polokromo menika rangkaian sangat panjang, mulai dari ada lamaran, lalu paning setan, dilanjutkan dengan manjang taruh, siraman, nyantri, widodareni, lalu ada dikukuhan akad nikah, dilanjutkan dengan manggih, resepsi, dan yang terakhir boyong pengantin. Namun ada juga yang mengistilahkan ngunduh mantu, tapi ada juga yang mengistilahkan ngunduh mantu. Monggo menika seswa-seswa yang dipunmadingaken. Nah, untuk upacara lamaran menika bersifat kekeluargaan, artinya rembug sepuh biasanya dari keluarga mengutus seseorang yang dipercaya. Nah, karena ini rembug sepuh, oleh karena itu kadang-kadang ketika lamaran menika kepinginnya bocah-bocah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan langsung bocah dan bocah. Jadi kalau sakit dipun reka asalkan rembug sepuh menika boten telaka. Upacara lamaran
lumrahipun keluarga pria bertandang ke keluarga wanita. Nek sing keluarga wanita sing lamar kakung jenenge munggah-munggah. Kaya nek dipun menika munggah-munggah. Nalika lamaran menika kutaken menanyakan, dan ketika lamaran itu cukup membawa oleh-oleh saja, tidak perlu membawa beraneka ragam, karena lamaran itu nanti jawabannya dua, diterima atau tidak. Saya pernah melamarkan, jawabannya tidak. Tujuhnya dulu itu piranti sudah disediakan, saya ngatur sama teman saya, kita kesana itu mau melamar atau kuning setan? Melamar, Mas. Yang melamar itu nanti jawabannya dua, satu diterima, dua ditolak. Ini kita tinggal dulu aja, kita membawa oleh-oleh saja. Nanti kalau lamaran diterima baru kita susul ke pening setan. Dan tenang, ketika akan melamar ditolak. Wirang beban. Ya orang oleh-oleh. Karena wis ora oleh. Lalu ada ali-ali atau cincin menika dipakaikan ketika nanti lamaran diterima di jadi manis asta kiwa, boten langsung calon ke calon dan tidak perlu display pelaminan. Jadi lamaran tidak perlu display pelaminan karena belum saatnya dilungguh ke jejer. Lanjut. Lalu pening sesan setelah lamaran diterima, menika ada pening sesan, menika jejeng sepuh, bekto sarana paning sesan. Tumrap bebrayan Jawa, menika aku adalah pisang sanggar. Lalu ada pokok kaki panggiring yang sangat banyak itu, tapi bisa digerbok, diringkas menjadi tiga, yaitu bugo, wastro, dan redono. Bugo itu makanan bagi yang mentah mateng, wastro itu busana, baik busana jadi atau busana sesuai tadi. Lalu redono, redono cocok uang, uang sembarang harus sumberaan atau dulu. Seperti ya uang. Lalu ada pertemuan keluarga, dan jika diringkas biasanya pening setan atau serasaran ini sekalian ketika upacara ngantri bidadari yang disebut juga dengan upacara serah-serah. Sajen jadi kurang lebih. Yang saya aturkan ini adalah pengetahuan yang saya terima dari para bini sepuh, dari para guru-guru saya, dan juga dari beberapa literatur yang pernah saya baca. Jadi sajen atau kurambe menika donga tanpa ukara, sastra tanpa tulis. Jadi gumulare sajen ini adalah merupakan simbolisasi dari doa, simbolisasi dari harapan, merupakan tulisan alam yang tanpa aksara-aksaranya sing sebelah menika. Sajen merupakan lambang. Kenapa menjadi lambang? Simbol ketika dilambangkan, disimbolkan, ini menjadi langit. Ketika ada garis miring dari bawah ke atas kanan, lalu dari titik sini ke bawah kanan, udah gini, dan lalu ada garis miringan di tengah. Ini lambang apa? Lalu ada garis tengah. Lambang huruf A. Itu. Secara vokal bisa ngomong A, mergane dilambangkan dengan ini. Coba kalau dulu bunderan ini disebut A, ya kemudian iki A, tapi ternyata yang bunderan ini menjadi O. Betul itu. Jika nek dilambangkan jadi langit. Nah, terkait dengan sajen dan beberapa ini desa Mawacara negara Mawatata, artinya menawa yang dipun gelar di satu tempat tidak mesti sama di tempat yang lain. Tumbuhan yang ada di kota Yogyakarta dengan tumbuhan yang ada di Gunung Kidul kemungkinan beda. Saya pernah yang Gunung Kidul itu tumbuhannya dengan menggunakan godong
condong sirih. Berarti kalau bocor jadi banget kayak kiwa tangan ini. Ternyata seperti ini. Nah, tegas dari sajen dan berambe menika bisa ditegesi dari rupanya, dari warnanya, rasa, nama, guna, sifat dan sastra. Bisa jadi jago dosa, purwokamidi, dosa somo dan sebagainya. Seumpama dari rupa, ono tumpeng, ono wujud bunder, ono wowohane, ono kloso apane. Dari warna, ada warna abang, ireng, kuning, putih dan sebagainya. Dari rasa, menikah ada manis, pahit, kecut, pedas, gurih dan sebagainya. Dari nama, ada kloso kalpo, ada tumpeng rokyo, ada kloso bongko dan sebagainya. Guna kegunaan, ono ondo, bucalan, kembar mayang, sifatnya kaget, wening, mini, seger dan sebagainya. Dari kasus sastra, ono jenengan, sekot jenengan, gedang dan dio kegadangan, pisang nampi sajaman atau tebu, atau kalau degan dan cacang galipun. Menika gayu kalian saja. Gayu kalian Upacara Majang Tarung. Majang Tarung adalah tanda wiwitan kagungan kersa. Tanda wiwitan kagungan kersa mantu. Menika upacara pertama adalah Majang Tarung. Tapi lumrahe sasedurunge Majang Tarung mestine ana dabukan panitia. Kalau rangkaian acara yang pertama adalah upacara Majang Tarung. Di sini ada berambe yaitu berKTP, taruh dan tutuhan. Bapak menika masang berKTP dengan menggunakan odol, dibantu ibu dan para putra. Jadi berKTP menika bukan dari calon manten menyuruh bapaknya untuk masang berKTP, bukan. Karena sing duwe gawe iki bapakne itu calon manten. Jadi secara logika sing duwe gawe menika pasang berKTP untuk apa? Untuk menyediakan tempat agar tempat ini cukup untuk menerima para tamu. Jadi dulu berKTP itu adalah anyaman belara, bukan sajono belara. Anyaman belara yang digunakan untuk iyo-iyo. Ketika rumah sudah ada terasnya yang ora cukup terus diteratak. Nah, teratak ini ditutup dengan regen atapnya dengan berKTP. Nah, sekarang fungsi dari teratak dan berKTP ini digantikan dengan tenda. berKTP diganti tenda, upacaranya masang tenda. Tetap upacara masang berKTP meskipun menika secara simbolisasi. Bapak masang berKTP, ibu bika urung pisang dan masang mantun gedengan. Padatan kalajengaken upacara siraman. Biasanya setelah pasang KTP ini lalu dilanjutkan dengan upacara siraman. Jadi monggo sugeng rawuh menika kanca-kanca pramatacara MC. Saking Pak Budi Kampung. Tuhan menika lambang panyuwunan dhateng Gusti amrih tuwuh krembaka tumrap tedak turun. Rengganipun janur tanpa sada ingkang tunarah menika kados sulur ringkit. Sulur menika sulur ringkit menika dipun kan ayat gatung menika. Sulur menika lajeng jadosipun tembung sembulur menika lumindu itu berkelanjutan. Renggannya janur. Jadi untuk membuat menapa tetuan janurnya itu memang tidak dipotong, cuma dihilangi sadane sehingga merimbah kaya sulur. Tidak juga dipotong pagas ataupun ditaleni. Regane kok nganggo liwat dak ngerti-ngerti terus ditaleni atau dipagas men rapi. Karena memang mung dihilangi sadane terus dirembiaki. Ini seperti sulur dengan harapan doa adalah sulur lumintu berkelanjutan. Janur kuning menika lambang dari kamulyan dan kaluhuran, dan sesuai dengan lokal wisdom
menika juga menggunakan tumbuhan lokal atau tumbuhan-tumbuhan lokal sehingga rata-rata sangat sami utawi beda, sehingga di satu tempat bisa sama bisa tidak. Pengalaman yang baru saja saya jumpai adalah ketika Puro Pakualaman kemarin. Puro Pakualaman kemarin itu damel tumbuhan setiap tempat ada yang beda, walaupun dalam satu komplek Puro Pakualaman. Yang di Bangsal Sewotomo khususnya itu harus menggunakan kayu kopi yang ada buahnya. Lalu yang di depan emper itu mereka menggunakan kue dengan itu. Lalu sebelahnya juga ada yang menggunakan kebun sekono jagung. Di sebelah sana ada yang menggunakan manggar, di sebelah sini ada yang menggunakan mayang. Jadi sak komplek pun berbeda-beda. Demikian juga ketika dulu Romo Kuntoro Wiryo Martono dapuk untuk tampil klopo-kloponya itu juga menurut daerah, tidak mesti klopo gading. Kadang-kadang daerah tersebut menghendaki adanya klopo hijau ataupun klopo abrit, klopo merah. Nah, di tumbuhan ini antara lain yang digunakan adalah prepulum atau prenampel sebagai adat sebagai lambang pandunan ukuh sengkuso nampel sengkolo. Lalu janur kuning cahyane Gusti sebagai permohonan kamulya. Adanya gedang rojo satu undun gedangnya namrih raharjo sengkir gede dan sengkir kikir temtone molo doyo kegiatan. Klopong itu dengan mancing hancur-hancur jadi terpulung juga tapi kalbu sanjangane laku ros terus urip niku kaya dene tebu ya ana legine ana rose kadang kala mulus manis iki kadang kala manis wis rada atos ana gede niku nggih lajeng wonten ron kuwe kekalih antuk kalunggan alam-alam bingkas maneka pepalan ron opo-opo apa kang sedya sesudur ron kuning tambah harum kuncoro ning ninggalih ron waringin lambang pangayoman parisak gede sokonan tumbakane gundul bangun tulak balak sidur totoro mantu karena ada yang pari ini diikat dengan sidur abang putih tapi ada juga yang diikat dengan bangun tulak biru putih. Lalu ada lagi ron kapas sambangkar hanajan ron mojo cokro mandikan insan Ureng rojo kamulyan kamekten sahabat pan dan suci migunani murakabi ron awar-awar tawa tawar kudo rencana sirna ron andong tansah andedungo ron girang remening manah potro menggolo merahati atau sebagai pangarso pangarep rojo tawa asrep ing manah rojo tawa menika dadak srep. Jadi terus dadak seret menawi dipun ginakaken kangge menapa srana menika kadang-kala dipun nyebat rojo tawa menika dadak seret menawi sareng menika joko tawa sareng nek kanggo menapa penggunaan tertentu menika kadang-kala pun sebat kangge joko tawa dan dadak seret menika rojo tawa. Jadi ini gambaran ketika di Keraton Yogyakarta era Sultan Hamengkubuwono ke-9 mantu. Jadi ini di gedung Patean sepertinya ketika menyiapkan pisang rojo untuk tuan dan juga kelompok gede. Jadi kalau di istana di Keraton ini semua pintu menurut dipun paringi tutupan pintu ageng, kori-kori ageng, menika ada tumbuhannya yang ada di keraton. Jadi menika era Hamengkubuwono ke-10 pada tahun 2011 pernikahan GKI Bintoro. Menika persiapan dan ini sesaji yang di Puro Pakualaman kemarin
2024 ketika mantu Kolokromo Putra Nuragil saking Kanjeng Gusti. Nah, terlihat di sini coba di sini padi diikat dengan kebetulan, tapi juga ada yang diikat dengan merah putih atau sindur. Lalu yang terlihat di sebelah padi menikah berKTP yang sangat sederhana, namun selengkap terus di 6 warak. Tapi untuk di luar biasanya setangkap diadu sehingga tampak lebih rapi. Tapi kalau di Pulau Pakualaman dan di Keraton Yogyakarta cenderung lebih prasojo, lebih sederhana, jadi hanya seserang dan seketok teknis seperti ini. Dan yang banyak itu adalah seperti dengan layak atau coba mereka sajen ucapan. Nah, ini gotong royong keluarga ketika akan membuat taruh mereka datang pipen itu pipi. Jadi taruh neng masyarakat ini orang ada kalau membuat ragangan lalu diberi pipi-pipi yang terbuat juga dari BTP. Ini namanya pun pipen. Nanti diterapi untuk berbagai macam tumbuhan saja itu. Nah, saja taruh dan bucalan menikah lambang panurunan dan panyurunan. Bucalan juga sebagai sarana komunikasi sosial, sehingga ketika di sini ada sajen bucalan akan ada yang menanyakan di sini gawe sopo. Jadi secara sosial menikah terjalin komunikasi sosial dengan adanya sajen bucalan. Dan juga ketika manten setelah panggil nanti kembang mayat yang akan diletakkan di tempat dekat keramaian, sehingga ketika wong menonton kembang mayat ini berganti mantan sosok. Nah, dengan adanya pertanyaan itu artinya ada komunikasi sosial. Ya sama ketika penjaringan liwat atau di jalan yang cekak terketi ono debok setengah meteran hilang-hilang di CSDP. Terus tak begini selipahnya sosok. Dia ketika wonten debok bulan-bulan yang setengah meteran yang di CSDP yang pinggir jalan kan orang mungkin ketika ono debok, wah ini sing sosok ya. Tetap jadi komunikasi, karena ini komunikasi sosial. Ini masyarakat umum menikah sak cekapipun anut adat ingkang kemampahan gobokon adat setempat rinakit sak celaing gapura tutuhan biasanya diletakkan di gapura tutuhan. Nah, jika di Keraton Yogyakarta menikah lebih dari 30 jenis sajen yang dibuat. Ini ditata di Bangsal Orang menikah pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tahun 2011 saya dokumentasikan. Nanti beberapa akan dibersani bersama beberapa gambar yang pernah saya ambil ketika 2011 pernikahan GKR itu. Next. Ya, menikah di masyarakat umum. Masyarakat umum pada datang sesaji pun kados ngaten ada sajen jualan, lalu ada tumpeng robyong, ada pisang sanggan dan sebagainya. Yang kecil-kecil banyak itu adalah sajen jualan. Next. Jadi kok tampak lebih menopo. Terlihat sajen jualan pun wonten menika. Neng perdesaan menika secara murni masyarakat biasanya dengan menggunakan antar dari debok menika. Menika saksirangan sajen taruh lan jalan yang Keraton Yogyakarta. Nah, yang di sisi Besean itu dulu digelar di Bangsal Ora di depan Bangsal Tencono. Sesajinya sedemikian banyak. Ada tumpeng biru, ada tumpeng kuning, ada tumpeng urupin damar, tumpeng gundul,
dan sebagainya, jenjang-jenjangan. Dan yang di sisi sebelah timur menika sajen bucalan yang ada di keraton menggunakan kaca. Gambar ini saya ambil di sebelah selatan Bangsal Kencono. Ada sebuah kori di situ, kebetulan ada sajen, jadi saya ambil. Namanya Kori Manik Antoyo. Manik Antoyo. Kori Manik Antoyo. Next. Mereka bagian lain dari sajen sarung di Keraton Yogyakarta. Ada ketan kula amonipun. Dadi nek keraton menika ketane dhewe sak gesek, amone dhewe sak gesek, kulae dhewe sak gesek dan sebagainya. Next. Jadi tak di sana ini keraton dan berbagai macam tumpeng cacaipun. Nah, ini data ini saya dapatkan dari buku terkait dengan susunan tarot yang ada di keraton menika ginakaken Sirah Maheso, Ajeng Dahar Rasul, Lengkung Ayam. Memang ketika 2011 itu saya nyipati sendiri berbagai macam bahan baku tarot dan beberapa sesaji menika diletakkan di Bangsal Kamandungan. Jadi selatan Kori Kamandungan itu kalau ngasem selatan itu ada Bangsal ada di situ. Bangsal sama Gangan, Bangsal sama Gangan. Dan di situ memang ada dua Sirah Maheso yang digunakan untuk keperluan itu. Satu kemungkinan untuk sajen ini, yang satunya itu malah untuk sajen tempat untuk tompo koyo. Jadi ada di Purwo Rukmi. Ini kalau di sana ada sajennya Sirah Maheso untuk tompo koyo. Kenapa kok menggunakan Sirah Maheso ini? Berarti tompo koyo tumrap Yogyakarta itu suatu upacara yang tidak main-main karena sajen Sirah Maheso. Lalu ada dahar ambengan, dahar golong, pindang, pecel ayam, cacat kendir, dahar asal-asalan, dahar kapuranto, dahar lunar, tungkem sening, biru, urupin damar, ditupak, kendit, lopok, petak, gonong, robyong, gundul, ketan ula abeng, gendis, lopo, tigan, wos, cacaipun, jajan pasar dengan jenjang nomor pisang ayu, sedah ayu, ada pleret, kupat, lepet, selorot, lepon, soskom imbril, polo pembantu, kasih sarkamun, rusak itu tebal, pantun, pari, jenjang mernim itu, rujak mernim itu, ketan mernim itu, ada serabi, ketan salak, pola kencono, imbleng, sekar seritaman, sujupak, ajuj, kendi, dan ayam gesang. Menika susunan tarot di keraton. Dan di luar pun untuk sajen tarot merupakan sajen terlengkap ketika rangkaian upacara Wolo-Kromo. Tarot adalah sajen terlengkap ketika upacara Wolo-Kromo. Nanti untuk upacara siraman mirip dengan sajen tarot tapi tidak selengkap tarot. Saja ini. Ini kok sajen jalan dengan wadah ancak yang ada di Karangpadusunan. Ini gambar dari Kabupaten Sleman. Isinya seperti itu untuk sajen jalan, beda dengan yang di keraton tadi. Next. Jadi saking Kabupaten Sleman. Salah satu sesepuh MC yang DPKW. Jadi berjalan penegasan arah kiblat ngawuhi menika memberi tahakan atau soparuh komunikasi sosial itu tidak hanya pada bersifat watak tapi juga yang non watak juga termasuk dalam komunikasi sosial dengan adanya sajen jalan ini. Next. Menika Panjailan. Ini gambar saya ambil dari Kulon Progo malah. Kulon Progo. Jadi ketika taruh menika
wonten sajen saja hilang terus digantung rek bur. Next. Jadi kok digantung rek teratak saja sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat. Mirip masuk jadi masuk sih. Jadi kok pisang sanggan terdiri dari pisang dan abon-abon, sekar dan kinanan. Abon-abon sekar dan kinanan. Santai pun. Jadi kok pisang sanggan yang ada di padusunan seperti ini ditumpangi dengan sajen jalannya. Wedangnya ini orang katut, wedangnya ini katut. Wedangnya nunut dengan tumpeng robyong. Dengan maksud rinobyong, kaobyong yang wong akeh, namun juga dapat menjadi makna sangkaning dumadi dari manakah kita berasal. Tumpeng robyong. Dan beberapa waktu lalu saya pernah diminta Mas Benjing sebagai asuh dados juri untuk lomba tumpeng robyong. Saya jelas menolak untuk sakit. Lu kok bisa sakit? Tumpeng robyong itu mungkin perdukuhan mereka kali perdukuhan itu beda tumpeng robyong ini. Terus ngajak biji sama deh. Nanti desa sini dengan desa sini tumpeng robyong ini beda loh. Meskipun sama-sama disebut dengan tumpeng robyong. Ada tumpeng robyong saya dibuat dengan kaca. Iya, ada yang seperti itu. Dan coba pun, nah aja coba ya coba tumpeng robyong. Nek coba menghias tumpeng, nah itu tidak dinilai. Menghias tumpeng. Oke, kalau contohnya jajan pasar lagi kiwoan, wonten ingkang negesi mengartikan jajan pasar itu sebagai ngawruhi waktu, bahwasanya ada pasaran berjumlah 5, ada hari berjumlah 7, ada bulan berjumlah 12. Bulan berjumlah 12. Setelah bulan naik jadi tahun ada 8. Tahun naik terus windu ada 4. Kita ngambil waktu. Nanti tahu windu dulu apa masuk ke dalam titik. Ini 4. Ya, kita jajan pasar. Nanti buatan sekol gurih. Ini kau memulai Kanjeng Nabi Muhammad berwujud sekol wudhu, sekol gurih atau disebut dengan sekol rasul. Ini ada sejak zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, kenapa kok memulai Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi menikah memang kedaharan yang rausnya gurih, berasa gurih. Ketika di tanah Arab itu adanya adalah roti dan minyak samin, sehingga berasa gurih. Sedangkan di tanah Jawa ini berasa klopo, rasanya tetap gurih. Ini warnanya bentuknya itu. Ini rasanya tetap gurih. Nah itulah menolong lokal hidup kita sangat hebat seperti itu. Lalu nasi ambeng, nasi wajan ini kok memulai nenek moyang. Ada lauk goreng, ayam, tempe, bihun, bergedel, sambal goreng, lulu, tumis, daging kebo siji, kerupuk. Menika nasi ambeng atau nasi wajan. Next. Lajeng golong sejodho memulai para wali nata lan leluhur ingkang gadhah damel. Isinipun menika wonten lawangan sesuwan ayam, loro, paya geprek, paya kacang, dhelé, kebingan, tempe goreng, lan sanesipun. Next. Ketan olah apem menika sebagai sarana untuk mawas diri. Cacahipun jenang. Ada jenang, dongeng nek jenang dari bubur ketan. Nek saka beras bubur dari beras nek jenang saka ketan. Jadi memang pasnya bubur apa bubur nek gandeng wis kaprah disebut jenang terus nek jenang apa timbang kata. Jadi ada jenang abang putih sisiringan palang baru-baru pupuk tulang. Ada yang mengartikan negesi
jenang abang menika wiji ibu, jenang enting menika wiji bapak, jenang seliringan menika wijinya wiji, jenang palang menika tinipun napa palang, jenang baru-baru wujuding nutfah. Terus sawise seliringan baru-baru untuk Jogja menika jenang dikai parutan lopo karo gula pasir di sisir gula Jawa. Gula Jawa di sisir menika jenang baru-baru yang Jogja. Sedangkan untuk Hasanah Surakarta jenang baru-baru itu jenang Katul. Untuk Hasanah Surakarta. Lajeng wonten jenang pupuk, jenang pupuk abang pupuk putih utawa putih pupuk abang. Niku lambang Hasanah dan jenang tulak. Menika untuk tulak balak. Menika jenang sing tengah itu jenang tulak. Jadi ana jenang abang, jenang putih, jenang palang. Lalu yang bagian bawah menika jenang seliring. Lalu dekatnya jenang seliring abang putih itu ada jenang baru-baru. Lalu ada jenang tulak yang tidak ada di sini adalah jenang pupuk. Dia jenang pupuk kering. Lalu ada tumpang gundul, menika eling bibit kawin. Next. Nah, menika gambaran Tuhan di bangsa Sewatomo. Puro Pakualaman. Tuhannya seperti ini. Next, ini yang ada di masyarakat umum menggunakan dedaunan yang ada di sekitar tempat tinggal tersebut, dan yang dipilih adalah dedaunan yang mau tegas atau arti. Next, ini kok dados jasuripun namun diilangi sadare terus disihirke, tidak ditaleni ataupun dipangkas rata supaya sebelum lumitu. Nice. Ya, bukan itu yang akan mengirim. Nah, bukan itu yang akan mengirim ini. Nopo BTTP diana lalu untuk kanan kiri no dipet. Next. BTTP ada yang petisi dengan jadwal dosok yang harus ditumplek blek rakate peni. Menika yang memberikan tegas adalah Profesor Suwarno Bergowidato. Menika BTP. Wujud anak negara akan wujud ibu prepet dari kampus pinangsulan putus. Beda ning watak ketika ibu putus amrih langgeng beraya. Terus kalau yang di luar menika beraya diaduk loro. Tadi setangkap rong. Setelah itu diprepet dengan geling kampus, terus ditaksui, ditarik dengan tutus. Perlambang yang jika dibaca bedanya watak kedah pinipus putus amrih langgeng bebraya. Rumiyin migunanipun kangge eyuk-eyuk lan babat teratak dulu untuk eyuk-eyuk peneduh karena kekurangan tempat atau pelebaran tempat. Nah, sedangkan sekarang menika sebagai hiasan mawon untuk kebutuhan Bocoro Polokromo. Di keraton dalam pemasangan ini dipun papanaken datang pinggir kunjung bangsa Sencana. Terus kalau kita melihat di masyarakat umum berarti tiga dulu. Tapi kalau di Puro Pakualaman dan keraton, BTT sesuai dengan fungsinya sebagai atap, oleh karena itu dipasang di atas atap. Kalau di masyarakat umum yang pasang BTP itu bapak nenek keraton kan ramekan dan sosial peradaban berutuh sosial BTP tetap keputusan pada yang diputus. Next, ini kok BTP di keraton, jadi hanya sesuatu. Menikah BTP pantun dengan cara jodoh, terus diikat dengan bambu tulang. Next, menikah BTP dan pantun yang diikat dengan sidul dan juga sajian jualan. Nah, menikah nenek kampung atau di pedesaan ketika gotong royong untuk membuat tutuhan. Menikah di Ponorogo gambarnya. Next. Pasang BTP masyarakat umum seperti ini. Mesti oke BTP-nya jelasnya kan BTP. Nah, ini yang di keraton.
memang nganggo tur tenan kayak gini tur bangsa Kencana atau kunjungan bangsa Kencana. Saja itu ini di luar. Setelah tadi pasang KTP, lalu ibu akan membuka selubung yang digunakan untuk menutup pisang raja. Saja itu mereka memasang patung. Next, Tuhan pisang raja sakundun mereka perlambang kegandangan Nabi pepadang itu tujuh kambulan tebu anteping kalaku mancing Polokromo jumangkah bogo sasapa. Pramila gambarannya pun tebu menika wonten prosesipun setapak demi setapak. Cengkir gading sarjana, kencenging pikir demblenging tekad sinembung sucining manah. Migunani upratadi tumrap bebrayaan. Sebagaimana pohon kelapa seluruh bagian dari pohon kelapa menika migunani. Antuk gedengan menika lambang kemakmuran dan juga ada kasor nanadul sariji tuwuh samali. Tuhan yang lain ada ron luwih kalau yang diajak makan sama ron opo kang senjip sembodo ron alang-alang tapi maneka kepala greget makan tangan teguh tetap yang mana karena alang-alang itu walaupun di lagar gini dibabati dan itu tetap cepat. Jadi lambang greget makan tangan tetap yang mana. Proyek kemudian ini kok ngambil puncoro peningin panggalin ron waringin niko pangaliyoman ron kulit rojo kamulian kesan ron langsuran niko lambang pengarap atau tetunggul ron dan mas niko karahaja ron dadap serep atau rojo jowo asaping panggalin ron mantum tansah jadungo ngarisane Gusti niko. Nah niko tumbuhan lain yang ada di bagian dalam dari keraton dan ruangan yang di sana itu adalah ruangan untuk siraman manten kakung. Namanya Gedong Umpo. Namanya Gedong Umpo. Di situ juga diberikan tumbuhan, tidak hanya di regol-regol sing ageng. Next, menikah tumbuhan yang ada di Bangsa Kencana Keraton Ngayogyakarta pada 2011 sangat sederhana tumbuhannya. Dia menikah di Korea Tengah. Kalau 14 sana itu menuju ke Kasatria. Dia menikah 2011 juga fotonya. Nah ini tuan yang di Puro Pakualaman pada tahun 2019 terlihat di bagian atas menikah nganggo mangga. Next. Nah ini yang 2024 dengan berbagai macam dedaunan yang saya sebutkan tadi. Ini yang ada di empernya. Di situ terlihat ada pohon kluwe dan juga jagung dan sebagainya. BKTP dipasang juga, tarot juga dipasang untuk menghias dari bangsa Siwotomo di Puro Pakualaman. Next, caca itu jadi di masyarakat umum ketika pasang tumbuhan dengan cara gotong royong. Caca itu, jadi aku kepasang aku letoto pun monggo. Karena batu sunan harus bermonggo. Nah, yang ini cekal tim, tadi rapi gitu. Tim dekorasi pun satu hanya sisa. Tim. Nah ini yang unik adalah Tuhan ini digunakan untuk upacara tarapan. Upacara tarapan atau upacara menstruasi pertama bagi seorang wanita atau gadis. Nah, kalau Tuhan-Tuhan lain jika dipasang di pintu gerbang, kalau untuk upacara tarapan menikah dipasang di tempat area sisaman. Lalu di bawahnya itu juga ada seperti kembar mayang dua, tapi penyebutannya bukan kembar mayang tapi megar mayang. Megar mayang. Jadi untuk
upacara tarapan dan susitan menika megar mayang. Susitan tetesan, tarapan menika megar mayang, dan juga upacara kematian yang masih Joko Kenyo menika gagar mayang. Gagar mayang. Upacara siraman. Setelah selesai taruh masuk ke siraman, lalu katindakaken calon manten putri lan kakung saged wonten ing griyanipun calon manten putri siramane tetesan saged ugi wonten dantenipun piyambak-piyambak. Toya saged pitung sumber. Nah, kalau mongso ketika menggunakan toya pitung sumber nolih ngitung gesek. Jadi pitung sumber iki boleh coba kabeh. Sumber omah karo sumber omahe calon kakung atau calon desa ora dihitung, sehingga ketika dicampur banyune dadi songo. Ya toh. Jadi sumber omah maka jadi itu. Jadi ketika mau menggunakan air itu sumber berarti sumber omah siji, sumber calonnya manten kakung siji sudah ada dua, berarti tinggal mencari 5. Karena nanti ketika dicampur ketika siraman maka jadi itu. Menapa? Mereka ada tetes derek. Jadi ada satu sumber dari rumah, satu sumber dari tempat desa, lalu yang mencari di luar ini ada 5 sumber. Sehingga ketika nanti siraman putri dicampur banyu ini dari 7 sumber. Ketika dicukup untuk intun toya siraman kakung, ya tetap di 7 sumber, walaupun di tempat sana ditambah dengan sumber rumah sana. Toya 7 sumber padatan juga di hias sedemikian rupa. Untuk acara siraman itu ada susuman manten, calon manten, gantos bersama siraman. Jadi ketika susuman manten itu calon manten yang tetap nganggo busana sing jajal, bukan busana siraman. Ya, terus sing putri tetap kebayaan, sing kakung biasa sejajan atau sekarang seluruh rakyat biasa sejajan. Jadi ketika susuman menjelang siraman itu bukan langsung menggunakan busana siraman. Analoginya adalah ketika susuman disusun jajanan dulu secara tata etika tidak dihormati pada ketua. Karena itu susuman untuk busana jajal. Nah, setelah susuman baru ganti busana untuk siraman. Nah, ketika ganti busana maka bapak ibu bisa merajut toyo, rajut toto palga, rajutkan intun toyo atau mengirimkan air untuk siraman calon kakung, calon manten kakung. Siraman oleh bapak ibu, lalu dilanjutkan dengan para sesepuh dengan burung ganjil. Nah, dalam pemilihan inilah yang agak susah. Dalam pemilihan sesepuh pundi sih pilih itu atau angel mereka buatan gawe. Terlepas dari berbagai syaratnya gini. Tapi kalau secara global adalah dipilih sesepuh yang track recordnya bagus. Itu secara menopang pun. Setelah siraman sesepuh punggung ganjil lalu mulon matur. Setelah muloni pecah pamor, pagas rikmo, letak rikmo, tulangan pungkasan. Sekarang pagas rikmo ini upacara adat kalah karo dokumentasi. Karena pagas rikmo setahu saya itu adalah dilaksanakan di kamar manten, yaitu ketika kering. Keringan rambut ini yang nanti akan dipetak. Tapi karena dalam kamar manten putri ini orang private, sehingga yang dokumentasi saya cukup dari seluruh. Sehingga pagas rikmo diubah menjadi di tempat siraman. Jadi lama adatnya jadi berdiri karo dokumentasi. Sama ketika melepas ayam yang raja di kanan. Terus sajen siraman salah satunya adalah ayam belum. Setelah selesai acara, sajen ini boleh dibuncah
boleh diambil, silakan siapa yang membutuhkan. Nah ini gandeng ayam musisi sing kenceng kok akeh. Tinimbang rebutan terus diperebutkan sekalian kan gitu. Terus kalau bocor lepas ya, padahal dia dilarang. Dia lajeng tulangan itu kasar. Nah, artinya apa? Ketika di siraman ini ada tulangan kekuasaan, berarti nanti setelah acara-acara berikutnya manten dahar muncul diri, tidak dimunculkan. Termasuk ketika pamannya muncul jajagan ketika buka kawah. Karena sudah ada tulangan kekuasaan di sini. Berarti ketika buka kawah menikah ibu aman marini muncul ada manten muncul ya Pak. Termasuk ketika boyong manten itu juga ada bocor memberikan pembujukan tertopne ketika bocor wisuda kali temu. Berarti manten yang muncul diri orang kok dimuncul diri. Menikah taman Pasaman di Keraton Yogyakarta di Bangsal Sekar Kadaton dan di Pelataran. Nah, istimewanya yang 2011 itu dibuatkan tempat di Pelataran. Kalau yang lain itu siraman tetap menjauh kamar mandi. Next, jadi itu ada menopo lemek alenggahan yang di bawahnya itu berbagai macam dedaunan. Jadi kok planetary. Jadi untuk Yogyakarta untuk muloni atau bersuci setelah siraman menikah menggunakan klororing dengan kendi. Ini keludingnya sih kalau keluding tidak apa karena nanti akan dipecah. Ini keluding ringan gede. Ini apa? Jadi menikah ngonyok dari tepung beras. Next, catai pun. Macam nah ini sajen siraman di ubur habis siraman di luar keraton. Next, rongga itu hampir sama dengan yang ada di Tuan ada kue alang-alang woho ringin dan serem korong turi awar-awar. Ini merasa jahil terus dikai rapi beda lalu ditutup dengan kloso kalpo. Nah kloso kalpo ini adalah kloso yang digunakan untuk acara-acara kehidupan, sedangkan kloso bongko itu adalah kloso untuk acara-acara kematian. Next, lalu ada sekat taman, kelompok seratit disebut dengan toyo yang molo yang artinya air suci yang bisa mensucikan. Sajen siraman sudah saya aturkan tadi, antara lain ada tumpeng robyong, tumpeng bundul, dahara sapa-sapa, pisang menuju mulut, jajan pasar, jajan 7 macam, urip-urip atau ayam besar. Secara hadisnya hanya sapa-sapa menampakkannya seperti ini, artinya dimasak tanpa bumbu. Next, nggak bisa rojo mulut, jajan pun. Nah ini adalah sajen siraman untuk siraman kakung di Keraton Jogja tahun 2011. Sajennya lebih ringkas daripada sajen tarung. Mirip karya sajen tarung yang lebih ringkas. Ini sajen yang ada di luar keraton. Next, menikah pocorong itu toyo, artinya di keraton itu juga ada yang toyo walaupun yang digunakan di siraman menikah hanya satu susu dari susu keraton Jogja. Menikah siraman putri yang sudah mulai kekinian dengan adanya rimong melati. Lalu setelah bocor siraman ada bocor nyantri atau dan widodari. Nyantri menikah melarang calon manten kakung datang keluar ke calon manten putri dan disebut nyantri atau nyantri, di mana nanti akan
dilanjutkan pimpinan Catur Hidro atau Catur Laksita Tomo. Kakung upacara nyantri, putri upacara midodareni. Lalu ada upacara tilik-tilik yaitu para ibu nuweni calon manten putri. Jadi yang ini para ibu, para bapak pada saat saya ini. Langsung saya MC saya cenananan kamar harus foto selfie kan. Lagi ini midodareni kok MC cenananan kamar udara. Sing satu kira-kira yang mesti tertarik ini belum ini karena mantannya putri kamu kan tapi kalau calonnya dia malah ketemu nggak boleh ketemu para calon mantan yang boten pinah. Sedangkan kalau yang di keraton itu nyantri hanya jagongan seperti ini, hanya jagongan. Nah mereka upacara kering pada era Sultan Bono ke-9. Di malam midodareni ada di gedung Proboyoso, gedung Pusoko di MPR. Nah, ketika malam midodareni, mereka ada upacara namanya upacara tantingan. Setelah upacara tantingan terhadap mantan putri, lalu diadakan susuman. Ini di Keraton Yogyakarta berlaku seperti ini, sehingga alasannya adalah sangat tepat. Ketika susuman dilaksanakan putri dulu baru kakung, karena kakung itu nanti susumnya setelah akad nikah. Putri disusum ketika malam midodareni, di situ sekaligus penandatanganan akad nikah. Sekaligus penandatangannya malam itu. Gelem tak berbagai nggih siko tanda tangan. Itu artinya sudah sah secara hukum. Lalu melaksanakan susuman ini, artinya nek diturut ke berarti putri sesajen kakak. Ini malam nyantri di Kasatriyan yang memujakan seperti ini. Next. Lalu pikuan akad nikah menika agar sah secara agama dan negara, bisa di rumah atau di tempat peribadahan, karena merupakan suatu ibadahan. Karena itu harus khidmat dokumentasi cukup oleh tim dokumentasi, pemasangan cincin langsung dari mantan dan mantan serta adanya upacara penyertaan. Next, ini persiapan akad nikah di Kasatriyan ketika pernikahan kita dulu menikah KPD Tunggoro. Menikah upacara akad nikahnya dibahas di Masjid Pamakan, dinikahkan sendiri langsung oleh Karso Dalam. Karso Dalam memakai busana hijau, yang merah-merah ini adalah para pangeran, yang putih berhadapan Karso Dalam dengan calon mantan, yang putih di seberang sana menggunakan tibel menikah para penghulu, dan yang hitam ini adalah dari kamar. Kalau ada upacara panggih, setelah cacawisan ada pisang sandan lagi, kembar mayang, balangan gantal, ngeranu wodo. Dongeng ngeranu wodo ini istilah saka wayang. Jadi ketika sang raja Wodo Pinanton diwijiji oleh permaisuri ngeranu wodo, ada dengan wayangnya ngeranu wodo yang coba wodo ngeranu wodo. Sesungguhnya istilah ini adalah wijijan. Istilahnya wijijan. Ini gandeng ramu banyak foto di susu biji tadi ramu foto. Kalau ada biji jati pecah dengan cara memecah-cahkan. Upacara panggih dilanjutkan dengan kirap, tompo koyo dari 5 susuman pamanten. Next. Nah ini pisang sanggahan pamanruk untuk